Baik, selanjutnya sambutan oleh Ketua PMU Project Management Unit RIP MEQR Kementerian Agama Republik Indonesia yang juga sudah hadir bersama kita secara virtual, yang terhormat Bapak Dr. Abdullah Fakih MA MED. Kepada Bapak Dr. Abdullah Fakih MA MED dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Bapak Ibu Kabid, para kasih, tim inti nasional, tim inti provinsi, tim inti kabupaten, tak lupa tim ahli, dan juga tim pakar EDM, Bapak Ibu semua peserta kegiatan ini yang saya hormati. Pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kegiatan kami ini. Izinkan kami Pak Kabid, sebelum nanti Pak Kabid kami mohon untuk berkenan membuka kegiatan ini. Izinkan kami mempresentasikan sedikit tentang kenapa proyek ini diperlukan. Ini nanti ada hubungannya dengan EDM dan capaian yang akan dihasilkan seperti apa. Izinkan kami share screen, Pak Host. Sudah bisa Pak Fakih? Ya, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita proyek ini biar gampang, itu penyebutannya kita sepakati aja madrasah reform ya. Jadi kalau REP MEQR itu susah. Biar gampang kita sebut madrasah reform, reformasi madrasah. Kenapa proyek ini diperlukan? Ini berangkat karena ada setidaknya 5 tantangan yang dihadapi oleh kita semua. Tantangan pertama adalah kita saat ini di Kementerian Agama itu tiap tahun mengalokasikan setidaknya 10 triliun, lebih dari 10 triliun anggaran BOS saja, belum yang lain-lain. Anggaran BOS saja yang rutin tiap tahun itu 10 triliun. Tetapi selama ini kita tidak punya informasi yang cukup. Dana 10 triliun, dana BOS yang dialokasikan ke madrasah-madrasah itu digunakan untuk apa? Sehingga beberapa waktu yang lalu Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, men-challenge kita semua, para pegiat pendidikan ini. Kata beliau, anggaran pemerintah, anggaran negara yang dikucurkan untuk dunia pendidikan ini cukup besar. Tiap tahun tidak kurang dari 500 triliun yang ada di pusat sampai ke daerah untuk sekolah dan madrasah dan semuanya. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya belum kelihatan. Ini menjadi challenge. Dalam konteks mikro BOS kita juga, saya kira anggaran 10 triliun itu kalau kita ditanya itu menghasilkan apa, itu nggak ada data yang memadai. Ini tantangan. Kemudian juga belum soal transparansi pengelolaan dana BOS ini juga kita belum punya sistem. Kita saat ini baru menyampaikan data realisasi penyaluran saja selama ini. Itu sudah
ketika ditanya di Kanwil, Kemenak itu pasti tentang dana BOS ini apa namanya? Ya paling datanya ya tentang data penyaluran, persentase penyaluran dan sebagainya. Ini yang tantangan kedua. Tantangan ketiga adalah kita juga saat ini ketika ditanya profil kompetensi anak-anak kita itu sekarang sudah sampai mana? Misalnya UN juga selama ini tidak menghasilkan profiling kompetensi yang bisa kita gunakan untuk pengambilan kebijakan. UN hanya bernilai nilai gitu kan, angka 90, 80, tetapi di situ kompetensi apa itu juga belum terlihat. Dan kita tidak punya sistem informasi yang memungkinkan kita mengetahui profil kompetensi sehingga kita bisa melakukan assessment. Kita bisa melakukan assessment terhadap kompetensi yang ada itu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah follow up dari asesmen kompetensi itu. Sebagai contoh misalnya di Maluku atau di Aceh atau di Sumatera Utara misalnya. Di situ yang kurang itu apa? Kompetensi anak yang perlu peningkatan itu di bidang apa? Nah, sehingga di sini harusnya nanti diikuti dengan sistem diklat yang baik. Nah, selama ini kita belum punya ini. Ini juga tantangan. Kemudian pelatihan guru. Pelatihan guru ini juga saya kira sama. Selama ini mungkin kita tahu mungkin ada guru madrasah yang selama menjadi guru itu belum pernah ikut pelatihan. Kalau yang ahli pelatihan ya sering ikut pelatihan, tapi kalau yang enggak pernah pelatihan itu mungkin seumur hidup jadi guru itu enggak pernah ikut pelatihan. Kita bisa membayangkan betapa guru ini tidak bisa mendapatkan update kebijakan, update keilmuan dan sebagainya. Ini juga tantangan. Kemudian yang tantangan kelima adalah kita selama ini belum bisa memanfaatkan data itu untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. Kita selama ini misalnya membuat pelatihan diklat itu seringkali belum betul-betul didasarkan pada kebutuhan atau memang di situ dibutuhkan. Seringkali pendekatannya adalah ada anggaran, kemudian kita adakan kegiatan, kita undang lewat Kanwil nanti mohon peserta dari Kanwil yang ditunjuk adalah yang dekat-dekat, yang gampang dihubungi dan sebagainya. Nah, kalau pola tantangan seperti ini terus-menerus kita tidak perbaiki, ya kritik dari Menteri Keuangan tadi ada benarnya. Anggaran pendidikan semakin ditingkatkan sebesar apapun, hasilnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, ini beberapa tantangan, 5 tantangan ini setidaknya ini yang menginspirasi kami semua di proyek ini untuk melakukan reformasi madrasah reform. Nah, untuk menjawab 5 tantangan inilah ada 4 komponen yang akan kita lakukan melalui proyek ini. Pertama adalah penerapan sistem RKAM dan bantuan. Nah, ini nanti ini RKAM ini ada di dalamnya ada EDM, penerapan sistem EDM dan RKAM, karena nanti saat ini EDM itu masih bagian dari RKAM, tapi nanti ke depan kita akan pisah EDM itu menjadi sebuah entitas yang sama, jadi EDM RKAM. Nah, ini komponen 1, EDM dan RKAM dan pemberian bantuan. Jadi nanti ke depan pemberian bantuan itu, Bapak Ibu, kami tadi pagi sempat mendiskusikan disrupsi penyaluran bantuan ke depan. Selama ini kan bantuan kita salurkan berbasis proposal, berbasis usulan. Ke depan bantuan itu harus berbasis data, harus berbasis data analytics. Di situ ada afirmasi, ada keberpihakan, itu jelas bisa tepat sasaran. Itu nanti ke depan arahnya ke sana. Nah,
untuk mencapai ke sana tentu salah satunya adalah nanti kita harus punya EDM yang bagus, kemudian nanti di dasar EDM ini menjadi basis untuk pembuatan RKAM. Nah, ini nanti akan menjadi data yang sangat kaya. Kita punya data analytics, tren belanja madrasah seperti apa, kemudian prioritas program yang dilakukan oleh madrasah itu apa saja dan sebagainya, itu tanpa harus bertanya kepada Bapak Ibu semua. Dengan sistem analytics yang akan kita bangun nanti, itu akan memudahkan kita dalam mengambil kebijakan. Disitulah nanti bantuan itu akan tepat sasaran. Kita memimpikan suatu suatu saat nanti ada madrasah-madrasah mungkin yang selama berdirinya itu nggak pernah dapat bantuan, itu nanti akan jadi kayak bedah rumah gitu kan. Jadi tiba-tiba dia akan dapat notifikasi email atau pemberitahuan bahwa madrasah Anda akan mendapatkan bantuan seperti ini, sehingga dibuat RAP-nya melalui RKAM dan sebagainya. Jadi ke depan kita tinggalkan model proposal yang kadang juga copy paste, itu akan segera kita tinggalkan. Kita akan memasuki era bantuan itu nanti lebih simple, melalui EDM. Jadi ada EDM ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk memetakan kebutuhan. Kemudian nanti pengusulan RAP anggaran itu melalui RKAM. Kemudian pelaporannya juga nanti akan melalui RKAM kalau madrasah tersebut mendapatkan bantuan. Ini komponen 1, kemudian komponen 2 nanti akan ada asesmen kompetensi siswa. Ini nanti akan komplementer dengan AKM yang akan dilakukan Dikbud. Insya Allah tidak tumpang tindih. Kita sudah melakukan kajian dan juga diskusi, konsultasi dengan Kemdikbud. Insya Allah ini akan komplementer. Jadi yang AKM tetap jalan, aksi nanti akan melengkapi apa yang belum ada di AKM. Kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan, ini di komponen 3 di Direktorat GTK juga sekarang sedang rekrutmen fasilitator dan sebagainya. Itu juga nanti dalam rangka untuk mendukung proyek ini. Kemudian EMIS, saya kira Bapak Ibu saat ini EMIS sedang kita kembangkan, nanti akan kami tunjukkan sedikit bagaimana EMIS ke depan dan roadmap pengembangan transformasi digital di Kementerian Agama. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Kabid, Bapak Ibu semua, nah, tujuan jangka pendeknya Bapak Ibu, tentu RKAM, EDM, dan pemberian bantuan kinerja, bantuan afirmasi itu nanti tujuannya adalah untuk peningkatan capaian standar nasional pendidikan. Nah, ini penting saya kira di topik kita malam hari ini, kita bicara tentang EDM. Tentu EDM ini adalah salah satu tools atau instrumen yang akan kita percaya untuk menjadi sarana peningkatan capaian standar nasional pendidikan. Kita kalau bicara standar mutu, tentu kan banyak ya, ada melalui akreditasi macam-macam. Nah, kita punya standar penjaminan mutu internal yang akan kita lakukan melalui EDM ini. Nanti ini tujuannya adalah ini menjadi alat, menjadi instrumen untuk peningkatan capaian standar nasional pendidikan. Ini tujuan jangka pendeknya. Kemudian komponen 2 yang aksi itu juga nanti akan kita bisa mendapatkan data tentang hasil belajar murid kelas 5. Nah, kemudian ini akan diolah, akan menjadi dasar untuk follow up intervensi program. Jadi nanti kita harapkan pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan oleh Pusdiklat, oleh Direktorat GTK itu tidak ngarang, tidak ngawur gitu, tapi betul-betul berdasarkan data analytics. Nah, saat ini sedang kita kembangkan sistem platform digitalnya sehingga memungkinkan kita nanti ke depan dan itu tidak one fit for all, tidak satu modul bisa diakses oleh semua guru, mulai dari Aceh sampai Merauke, tapi nanti ada variasi. Jadi misalnya di Aceh ternyata dia butuh modul yang tentang apa, di Maluku tentang apa, di Medan tentang apa. Itu di situ ada variasi. Bahkan di dalam satu provinsi pun, satu KKG MGMP juga nanti ada variasi-variasi bentuk intervensi pelatihan yang dibutuhkan.
Itu yang nanti akan kita harapkan melalui komponen 2 dan komponen 3 ini akan sinergis. Nah, kemudian yang komponen 4 tentu tujuannya adalah sederhana, bagaimana keputusan atau kebijakan itu diambil berdasarkan data yang berkualitas. Ini salah satu tujuan yang akan dicapai melalui proyek ini. Tujuan jangka menengahnya tentu peningkatan mutu manajemen madrasah yang menerima BOS di Kemenak ini bisa meningkat. Kemudian, nah ini tidak kalah pentingnya juga mendukung ekosistem kemandirian pesantren dan madrasah. Nanti akan kami jelaskan tentang bagaimana di RKAM nanti ini juga terintegrasi dengan marketplace yang nanti madrasah itu bisa leluasa untuk belanja dengan mudah, dan pasti nanti akan ada keberpihakan terhadap UMKM, ekonomi kerakyatan. Jangan sampai nanti dengan berpindahnya marketplace ini, biasanya madrasah belanja di toko kelontong sebelah madrasah, tapi dengan sistem marketplace kemudian toko kelontong itu gulung tikar. Itu tidak yang kita harapkan. Itu nanti akan kita edukasi juga bagaimana marketplace pos ini bisa atau berpihak kepada UMKM yang ada di masyarakat. Bapak Ibu semua yang saya hormati, nah tentu tujuan jangka panjangnya Bapak Ibu kita harus ingat, kita tidak boleh berhenti di EDM, RKAM itu hanya di aplikasi, itu hanya terminal awal atau milestone awal sekali. Tujuannya bukan hanya aplikasi itu hanya tools. Tujuan jangka panjangnya tentu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan capaian pembelajaran siswa. Jadi yang menjadi raja dari dunia pendidikan ini adalah siswa. Jadi kita harus ingat, yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana memastikan siswa-siswi kita, mungkin anak-anak kita, itu bisa betul-betul belajar, bisa betul-betul mendapatkan pembelajaran yang berkualitas melalui tadi EDM, RKAM, kemudian aksi, pelatihan guru, EMIS, itu adalah tujuan sangat antara, milestone awal. Tujuan akhirnya adalah student atau siswa. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sekedar tahu Bapak Ibu untuk penerima manfaat dari kegiatan proyek ini, nggak usah khawatir Bapak Ibu semua, ini akan menyasar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Madrasah negeri, madrasah swasta semua akan mendapatkan benefit atau manfaat dari proyek ini. Memang ini sangat ambisius. Kami selalu, saya nggak tahu ada Mas Prapto nggak ini dari Bappenas. Dulu di awal pengajuan proyek ini, memang ini sangat ambisius. Jadi kita nggak mau piloting, tapi betul-betul ini harus bermanfaat untuk seluruh madrasah. Kami nggak ingin ada madrasah yang iri, nggak punya nggak bisa mendapatkan manfaat dari proyek ini. Kemudian, nah jadi ini sekedar madrasah negeri dan swasta ini nanti manfaat yang akan didapatkan oleh madrasah itu adalah pertama, aplikasi EDM, RKAM itu nanti akan berbasis single sign-on yang terintegrasi dengan 17 aplikasi di Kementerian Keuangan. Ini sedang kita upayakan betul, dan itu menjadi salah satu target keberhasilan dari proyek ini. Kita tahu bahwa saat ini di madrasah negeri terutama, itu operatornya itu mengelola lebih dari 17 aplikasi. Saya nggak tahu sekarang mungkin sudah nambah. Itu yang dengan Kementerian Keuangan. Belum lagi yang di internal Kementerian Agama. Ini sangat banyak. Kadang katanya lupa itu username sama passwordnya lupa. Nah, kita ingin nanti pelan-pelan mengembangkan single sign-on sehingga madrasah itu nanti bisa satu username itu bisa untuk semua. Kita pinginnya seperti Google Suite for Education. Nah, nanti kita akan kembangkan melalui EMIS. Jadi EMIS itu akan kita kembangkan menjadi seperti EMIS Suite gitu kan. Jadi EMIS Suite ketika masuk EMIS nanti di situ ada RKAM. Jadi kayak kita buka Google Suite itu di situ ada Drive, ada email, ada YouTube, ada macam-macam dengan single sign on itu. Nah, kita nanti ke depan
arahnya ke sana. Insya Allah 2022 itu sudah terwujud insya Allah. Kemudian akan mendapatkan bantuan kinerja dan bantuan afirmasi. Tentu bantuan kinerja dan bantuan afirmasi ini tidak untuk semuanya. Ini akan ada kompetisi. Bantuan kinerja ini untuk madrasah yang outstanding, yang punya kinerja baik. Bantuan afirmasi ini diperuntukkan untuk madrasah yang perlu diafirmasi. Madrasah yang kalau nggak diafirmasi ini ya dia akan tidak pernah bergerak. Misalnya ada madrasah di kepulauan atau madrasah di pedesaan yang anak usia sekolahnya itu ya segitu terus gitu loh. Karena usia anak sekolahnya ya nggak bisa nambah gitu. Nah, kalau penyaluran dana BOS reguler itu hanya berdasarkan jumlah siswa, tentu mau dibikin program sebaik apapun tentu nggak akan bisa menyaingi madrasah-madrasah yang siswanya banyak. Nah, inilah madrasah-madrasah seperti ini yang punya semangat reform yang bagus, yang butuh afirmasi, nanti kita akan berikan bantuan afirmasi. Nah, kemudian EDM seperti apa posisinya? Nanti EDM ini bisa menjadi tools untuk memotret. Kita akan memotret madrasah-madrasah ini, kita minta madrasah untuk membuat mimpi-mimpi besar. Mimpi-mimpi selama ini kan ketika madrasah diminta untuk mimpi, mereka punya kesulitan, anggarannya nggak ada. Nah, tapi ini sebelum kita beri anggaran, mereka harus punya mimpi. Mimpinya harus sistematis buat programnya. Nah, salah satunya ini adalah melalui EDM yang besok akan kita dijelaskan oleh tim ahli, Pak Budi dan tim. Nanti itu harus betul-betul dilakukan secara jujur agar bisa terpotret betul need assessment atau kebutuhan dari madrasah. Kemudian manfaat yang lain, nanti madrasah itu juga bisa mendapatkan aksi for learning. Jadi hasil asesmen kompetensi siswa itu tidak hanya berwujud diberikan rapor kepada orang tua, ini nilainya sekian. Tapi ada tindak lanjut. Hasil ini harus ada tindak lanjut bagi guru. Misalnya contoh hasil aksi di Jawa Barat, ternyata ada lemah di numerasi misalnya. Tentu ini akan ada investasi besar, diklat yang besar di situ untuk fokus di numerasi misalnya. Nah, di situ harus ada tidak lanjut, nanti gurunya yang dilatih, guru matematikanya atau guru sainsnya dan sebagainya, itu nanti berdasarkan hasil aksi ini. Kemudian akses program pelatihan guru juga nanti akan mendapatkan ini. Kemudian insya Allah EMIS ini kemarin sudah rilis pertama. Saya kira Bapak Ibu semua yang hadir ini mungkin ada yang jadi operator EMIS mungkin ya. Kemarin sudah rilis pertama untuk data lembaga. Semalam kami rapat sampai jam 11 malam itu untuk memastikan mengevaluasi rilis pertama kemarin. Tentu bukan tidak ada masalah, tapi yang jelas masalahnya itu bukan masalah teknis. Masalahnya itu non teknis ya. Jadi kalau secara aplikasi, secara arsitektur, insya Allah kita sudah kuat. Hanya persoalan teknis, dan per tadi malam sudah lebih dari 80% madrasah itu sudah bisa mengakses update lembaga. Nah, dalam 1 April mendatang nanti akan ada rilis data siswa. Nah, ini data siswa ini juga sangat penting. Nanti mohon para kabid dan teman-teman TIP, TIK dan teman-teman jajaran Kanwil ini bisa terus mendorong madrasah untuk aware terhadap data ini. Karena ini sudah kami buktikan di penyaluran dana BOS. Mungkin teman-teman di lapangan ada yang punya masalah, misalnya dapat BOS-nya nggak sesuai dengan data real dan sebagainya. Tapi kami saklek, kami memang ya harus konsisten itu butuh pengorbanan gitu kan. Jadi kami menggunakan data EMIS untuk penyaluran dana BOS. Nah, nanti ini masih ada perbaikan. Silahkan nanti rilis data siswa untuk EMIS 4.0 bisa dimanfaatkan betul untuk mendata siswa-siswanya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, langsung saya singkat. Ini gambarannya Bapak Ibu.
ini madrasah digital platform EMIS, ini seperti ini. Ini ibaratnya ini kita sedang membangun sebuah kawasan kalau di Jakarta ada kawasan BSD gitu kan di Serpong ini. Ini kawasan BSD. Ini yang sedang kita kembangkan di tahun ini itu ada 4 lapak, ada 4 program besar, sistem aplikasi besar. Pertama ini terkait dengan tata kelola, yaitu EDM RKAM itu. Ini lapak pertama. Kemudian asesmen siswa itu juga saat ini sedang kita kembangkan. Kemudian asesmen guru itu juga saat ini sedang kita kembangkan. Ini berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau teman-teman kemarin tahun 2020 pernah mengikuti asesmen guru, itu untuk awal ya. Tapi sekarang sedang kita kembangkan lebih serius sistem asesmen guru yang lebih baik. Kemudian data pokok pendidikan yang ada di EMIS. Ini di tahun 2020 kemarin ini sedang kita kembangkan di sana. Secara teknologi Bapak Ibu, insya Allah tidak usah khawatir. Ini kita menggunakan teknologi yang sangat kekinian. Kita sudah menggunakan microservice architecture. Ini udah seperti startup platform-platform digital seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia itu semua dibangun dalam microservice sehingga lebih efisien dan pasti lebih baik insya Allah. Nah ini sedang kita kembangkan dan semua aplikasi yang kita kembangkan RKAM dan sebagainya juga kita akan mengikuti sistem ini. Kemudian sedikit nah ini Bapak Ibu semua, di 2021 Bapak Ibu, ini kami mengembangkan RKAM versi 2. Sekarang sedang kita kembangkan, tapi teman-teman TIP, TIK nggak usah khawatir, nanti itu hanya update saja, jadi nggak akan ada perubahan yang signifikan. Jadi tetap madrasah tetap bisa menggunakan aplikasi RKAM seperti biasanya. Nanti ketika aplikasi itu sudah yang pengembangan aplikasi sudah bisa dirilis, nanti akan ada informasi selanjutnya. Madrasah tidak merasa bahwa ini ada perubahan yang sangat signifikan. Itu yang sedang kita buat. Kemudian aplikasi aksi insya Allah dalam bulan Mei itu sudah mulai rilis. Kemudian ini ada yang penting saya kira untuk LMS ya, Resource Center ini juga saat ini nanti akan kita kembangkan. Semua nanti akan berada di dalam satu platform ini. Jadi kita bisa membayangkan kalau dalam satu kawasan ini nanti data siswa, data lembaga itu sudah tidak perlu input berulang-ulang kali. Jadi kalau orang teknologi pasti tahu ketika sudah terintegrasi semua itu akan mudah semua. Kemudian nah ini Bapak Ibu nanti ke depannya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga seperti yang dipesankan Pak Dirjen dalam berbagai forum, bahwa ke depan itu sebenarnya tugas operator IT itu tidak banyak. Karena kita ke depan kalau kita nanti sistem PBDB kita sudah bisa online semua, sebenarnya yang input nama orang tua, alamat itu ya orang tuanya sendiri atau anaknya sendiri. Karena dia kan di input PBDB itu kan sudah input nama, jadi udah pasti benar. Kalau ada orang input namanya sendiri kok salah, itu ya kebangetan. Nah selama ini kan yang input nama orang tua, nama siswa itu kan operator. Operator kalau udah kelelahan kan ya pasti kadang ada yang salah spelling dan sebagainya. Nah ke depan saat ini juga sedang kita kembangkan sistem PBDB online yang nanti terintegrasi dalam EMIS. Dan
harusnya input data nama itu hanya sekali, yaitu pada saat mau masuk RA atau MI gitu. Kalau mau masuk MTS seharusnya udah nggak perlu input lagi, karena di situ tinggal nanti cari NISN-nya atau NIK-nya, nanti akan terrecall semua nama-nama data-datanya. Itu saya kira tidak sulit, bukan tidak mungkin. Ini sedang kita kembangkan sebuah sistem yang mudah gitu kan, sehingga Bapak Ibu semua itu ketika misalnya mau ada siswa mau masuk MTS gitu kan, itu tinggal dia klik NIK-nya, di situ nanti akan keluar semua itu. Kalau dia dari MI ya dia akan keluar. Nah, ini sedang kita diskusikan dengan teman-teman Pusdatin Kemdikbud, gimana mutasi siswa ini bisa lebih baik sehingga data kita itu betul-betul jadi satu data pendidikan, sehingga mau pindah kemanapun itu nanti terekam semua dalam satu sistem ini. Jadi input data itu hanya sekali. Selanjutnya nanti akan tinggal tarik data semua. Ini nah ini kita saat ini di Bogor ini juga teman-teman emis ini sedang diskusi dengan Dukcapil, dengan Kementerian Dalam Negeri, ini mau menindaklanjuti terkait dengan penggunaan NIK sebagai unique identifier untuk siswa. Jadi dengan NIK itu nanti semua bisa selesai semua itu. Kemudian ijazah digital, ini saya kira juga keniscayaan dan menjadi tantangan kita semua, dan sangat mungkin nanti ini kita bisa menerbitkan ijazah digital. Jadi kalau udah ada ijazah digital, itu udah nggak perlu ada legalisir. Saya sering kasihan ada orang jauh-jauh gitu naik pesawat itu hanya untuk minta legalisir. Nah, dengan ijazah digital nanti authenticity, keaslian ijazah itu akan bisa ditrace secara teknologi. Jadi tidak perlu ada legalisir. Single sign-on provider, kemudian integrasi dengan sistem eksternal, Dapodik, AKM Dikbud, BAN-SM, Dukcapil, Kemsos untuk PIP dan sebagainya. Kemudian juga kita nanti ke depan penyaluran dana BOS, PIP itu mutlak semua harus berbasis data emis. Jadi kalau nggak punya data emis, nggak masuk data emis, nggak akan bisa mendapatkan layanan bantuan-bantuan dari pemerintah. Kemudian RKAM, EDM ini nanti akan terintegrasi dengan sistem Kementerian Keuangan. Nanti akan ada aset manajemen. Jadi kita juga perlu tahu misalnya anggaran BOS itu yang digunakan untuk beli aset itu ada berapa. Meskipun nanti nggak tahu ini statusnya apakah aset BMN atau tidak, tapi yang jelas kita juga saya kira perlu mendata kira-kira aset yang dibeli dari dana BOS itu apa saja. Misalnya berapa komputer yang dibeli tahun 2021, berapa laptop atau berapa dan sebagainya. Itu nanti di aset manajemen ini akan tergambar. Kemudian tadi yang seperti yang saya jelaskan ada BOS Marketplace. Ini juga akan kita kembangkan melalui pengembangan RKAM dan EDM. Cashless payment ini juga udah menjadi tuntutan. Ke depan nggak akan ada lagi orang megang uang gitu ya, megang uang cash, kecuali masih kondisi-kondisi yang belum memungkinkan. Tentu kita akan bertahap, tidak semua langsung cashless, tapi ke depan kita ingin mendorong betul cashless payment ini menjadi prioritas. Kemudian penyaluran bantuan kinerja dan bantuan afirmasi nanti tidak lagi berbasis proposal ya. Tidak berbasis proposal dari awal, tapi sudah berbasis tadi data analytics. Di situ kita bisa tahu, oh di daerah sini butuh bantuan ini, di daerah ini butuh bantuan pelatihan ini dan sebagainya. Itu saya kira bukan sesuatu yang mustahil. Kemudian bantuan, nah juga Bapak Ibu ini mohon doanya. Besok ada Pak Prapto, nanti saya kira Pak Prapto juga tadi juga sempat kita diskusi juga dengan Pak Prapto dari Bappenas. Apa yang kita lakukan saat ini melalui EDM, RKAM ini adalah sebenarnya kita ingin membangun sebuah sistem. Kalau ini berhasil, sistem kita berhasil, kita mudah-mudahan proyek ini bisa menghasilkan legacy yang baik. Kita bisa membuat sistem ada BOS kinerja, BOS afirmasi.
dengan rupiah murni nanti ke depan. Jadi tidak dari loan, tapi dari RM biasa. Saya kira di Kemdikbud juga sudah ada. Saya kira di Kemenak juga harus ada. Dan saya kira tidak harus sama antara dengan Kemdikbud. Kita juga ini kita bisa exercise sesuai dengan keunikan karakteristik madrasah. Kalau kita bisa menciptakan sistem penyaluran dana BOS kinerja dan BOS afirmasi secara lebih baik, saya kira akan lebih baik. Dan nanti kalau ini sudah jadi Pak, RKAM yang terintegrasi semua seperti ini, tentu madrasah itu tidak perlu lagi tadi membuat proposal yang sampai dijilid-jilid kirim ke kami, sampai juga laporan itu juga nggak perlu lagi dijilid, fotokopi dan sebagainya. Itu semua nanti akan terekam semua. Pak Kabid, Pak Kasih Penmat Kabupaten Kota tinggal lihat di smartphone-nya, nanti akan kelihatan madrasah mana yang kinerjanya baik, yang belum laporan, belum semuanya itu harapannya seperti itu. Kemudian aksi Pak, sistem aksi nanti juga ini mudah-mudahan tidak sombong gitu kan. Kita sudah akan menerapkan artificial intelligence dalam penyusunan soal. Jadi nanti berdasarkan data analytics yang ada itu nanti kita bisa insertkan artificial intelligence sehingga kita tahu misalnya tingkat kemudahan, tingkat kesulitan dan sebagainya. Ini data analytics dalam melakukan profiling kemampuan siswa ini juga semua nanti kalau semakin datanya banyak ini akan ada profiling kompetensi siswa secara baik dan ini akan menjadi basis untuk program intervensi. Jadi antara komponen 2 tentang aksi ini dengan komponen 3 itu himpitannya sangat kuat sekali. Bagaimana hasil aksi ini bisa menjadi basis untuk melakukan program PKB guru. Nah ini juga berhimpitan dengan komponen 1 tentang EDM dan RKAM tadi. Jadi ke depan jangan berpikir pelatihan itu yang bisa melakukan tuh hanya Kemenak, Kanwil, direktorat saja dari uang itu, dari anggaran dari kementerian. Tapi juga nanti bisa dimasukkan dalam BOS misalnya, BOS kinerja, BOS afirmasi, BOS reguler. Siapa tahu itu bisa juga digunakan untuk tadi berdasarkan data analytics aksi misalnya atau asesmen guru misalnya. Itu bisa nanti follow up-nya digunakan melalui anggaran BOS. Nah, semua ini nanti bisa kita lihat dari hasil EDM. Kalau ternyata EDM-nya mendukung itu, kita bisa masukkan untuk RKAM-nya, bisa menggunakan dari sumber dana BOS, dana kinerja, dan juga mungkin dana-dana yang lain. Karena perlu kami sampaikan bahwa EDM, RKAM ini tidak hanya identik dengan sumber dana BOS saja. Jadi sebenarnya semua sumber yang sah ya, hibah, dan sebagainya itu bisa menggunakan EDM dan RKAM ini menjadi satu kesatuan. Dan kami membayangkan Bapak Ibu, salah satu kekuatan madrasah itu kan sebenarnya digotong royong ya, di kepedulian atau kebersamaan masyarakat itu. Dulu madrasah ketika belum dapat bantuan, saya kira di sini banyak mengalami dulu bagaimana mungkin waktu menjadi siswa atau mungkin pernah mengalami di kampung-kampung itu kalau mau mendirikan madrasah itu nggak perlu minta bantuan pemerintah. Jadi ada yang bisa nukang juga harus tukang bangunan, dia akan gotong royong itu membangun madrasah. Itu sebelum madrasah-madrasah ini mendapatkan subsidi atau bantuan-bantuan pemerintah. Tapi setelah madrasah dapat bantuan pemerintah, itu kecenderungannya masyarakat itu terlibatnya mulai menurun. Karena masyarakat merasa bahwa sudah dibantu oleh pemerintah. Dan di sini ada distrust ya, kadang-kadang madrasah itu juga setelah mendapatkan bantuan itu juga lupa masyarakat, lupa melaporkan dana yang diterima oleh madrasah tersebut. Nah, kita ingin mengembalikan semangat 80-an ke sana itu atau 90-an ke sana. Saya masih menyaksikan zaman kecil saya itu orang bangun madrasah itu murah gitu karena guyup masyarakat sangat luar biasa. Nah, kita ingin mengembalikan masa-masa itu tapi dengan teknologi yang kekinian. RKAM ini nanti
kalau bisa ini juga digunakan untuk donasi alumni, donasi masyarakat, dan mereka bisa melihat gitu. Misalnya hasil donasinya itu digunakan untuk apa? Silahkan nanti dipublish gitu kan. Nah, kami berharap kalau madrasah itu betul-betul bisa transparan melaporkan sumber pendapatan, sumber penerimaan, dan juga belanjanya seperti apa kepada donatur-donatur. Saya merasa untuk mengembalikan kejayaan madrasah melalui manajemen berbasis masyarakat yang betul-betul ini saya kira kok tidak mustahil gitu. Kemudian AKG juga sama, ini hanya beda objek. Kalau tadi untuk siswa, ini AKG untuk guru. Kemudian LMS ini juga sedang kita kembangkan, Pak. Ini masih dalam pengusulan TOR ke World Bank. Nanti ke depan kita ingin seperti Coursera atau akademi gitu kan. Jadi pelatihan-pelatihan guru itu bisa customize sesuai dengan kebutuhan guru. Nanti tugas kita semua di Direktorat GTK, di Direktorat KSKK, Pusdiklat ini bagaimana mengembangkan konten. Bagaimana mengembangkan konten-konten pedagogi. Nah, ini di sini malam ini ada dari tim instructional design. Ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa kami di proyek ini itu tidak mau yang biasa-biasa saja. Kami tidak mau sesuatu yang business as usual. Kami ingin sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa dilakukan, yang minimal belum pernah kami lakukan sebelumnya. Bapak Ibu, kami nanti di pelatihan EDM dan RKAM ini, kami sudah pengen ini fully online di awal. Jadi ini sedang ada tim yang kita minta untuk membuat instructional design dengan pendekatan sinkronus dan asinkronus. Jadi nanti madrasah itu dia bisa latihan sendiri dengan di situ nanti ada tagihan-tagihannya seperti apa. Baru nanti ada pendampingan. Nah, kita tetap masih perlu pendampingan secara offline. Itu madrasah itu sudah tahu kontennya gitu. Sehingga ketika kumpul di satu tempat itu mereka sudah tinggal di situ pendalaman gitu. Ini kenapa nggak bisa begini dan sebagainya. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. Ini nanti akan menjadi embrio untuk terwujudnya Kemenak Learning Center atau Learning Management System untuk nanti diklat online dan sebagainya gitu. Ini kalau yang untuk GTK-nya, kalau untuk siswanya nanti juga ini akan menjadi embrio untuk e-learning yang bisa berbagi pakai. Madrasah tidak perlu bayar, tidak perlu melakukan effort apapun. Kita ingin dan kita ini tidak membangun dari awal, kita tidak punya kompetensi untuk itu. Nanti kita akan melakukan semacam white label kepada provider-provider yang terbaik. Nanti akan kita taruh di sini. Kemudian sedikit nah, Bapak Ibu, nanti ini model mutasi siswa ini nanti dirilis EMIS yang versi kedua, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana proses mutasi siswa ini untuk memastikan tidak ada data ganda terdata di dua tempat dan sebagainya. Ini semua serba otomatis semua. Nah, Bapak Ibu semua, ini nanti yang kita harapkan. Jadi ada layer integration layer. Jadi nanti ada API yang kita kembangkan, ada business intelligence dan analytics. Ini nanti untuk policy maker di tingkat Kanwil, di tingkat pusat, di tingkat Kemenak nanti bisa melihat di sini. Di business intelligence dan analytics ini akan dilihat tren, misalnya pertumbuhan madrasah 5 tahun yang akan datang, atau kebutuhan pelatihan 5 tahun yang akan datang itu apa, dan sebagainya. Itu nanti melalui business intelligence and analytics ini akan tergambar gitu. Kemudian data math and data science ini juga nanti akan kita kembangkan sehingga business intelligence dan analytics ini nanti bisa real time yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dan yang lebih menarik adalah selama ini mungkin teman-teman di Kemenak, di Kanwil ini kesulitan untuk memanfaatkan data untuk pembuatan kebijakan. Nah, nanti tidak perlu lagi ada minta data. Tapi kita bisa seperti pivot gitu ya. Pivot di Excel itu kan kalau udah ada datanya itu, mau dibuat apa saja itu kan
bisa gitu kan. Nah ini nanti arahnya ke sana gitu. Jadi kita manjakan teman-teman di Kanwil kan di pusat ini bisa memanfaatkan data yang ada ini untuk pembuatan kebijakan. Nah, semua ini nanti mengarah ke AI for Education. Ini tentu sebuah mimpi, tapi saya kira dengan platform yang sedang kita kembangkan ini bukan mustahil. Mimpi kita ke depan kita ingin mengembangkan artificial intelligence for education, for madrasah education ini akan terwujud. Nah, tantangannya adalah nanti kita harus mulai ke depan bagaimana bisa menggunakan augmented reality sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Ini sudah saya kira jadi tantangan, automated grading dan juga smart content. Nah, ini kaitan dengan EDM, ini saya kira disrupsi belanja seperti ini ya. Program-program seperti ini harus menginspirasi madrasah, jangan membuat program RKAM itu biasa-biasa saja. Tentu harus terinspirasi dari tuntutan zaman, sehingga harus ada disrupsi model belanja di RKAM. Jadi jangan hanya belanja ATK, belanja kapur, atau belanja spidol yang banyak. Padahal sebenarnya saat itu anak-anak kita udah nggak terlalu butuh terlalu banyak misalnya, karena sudah mulai ada blended learning atau hybrid teaching and learning dan sebagainya. Tentu ini harus mengikuti. Jadi ini saya kira nanti di EDM, di RKAM ini menjadi tantangan tersendiri untuk ini. Mohon maaf agak panjang, ini penting kami sampaikan biar agar teman-teman ini ada gambaran kira-kira proyek ini tuh akan seperti apa gitu. Nah, demikian gambaran yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya nanti mohon Pak Kakanwil yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabid untuk berkenan memberikan arahan-arahan dan juga nanti mohon untuk bisa membuka kegiatan kami ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua PMU RIP MEQR atas sambutan dan juga arahannya kepada seluruh keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya